Selamat datang di Bijak News Rabu 12 Februari 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, Wamendagri Bima Arya dalam sebuah podcast pada Selasa 11 Februari menjelaskan alasan dibalik pelaksanaan pilkada serentak. Jadi begini, kenapa ada pilkada serentak? Ini supaya periode pemerintahan gubernur, bupati, dan wali kota itu sama dan nyambung dengan presiden. Sehingga koordinasi perencanaan serta penganggaran pembangunan lebih mudah, ujarnya. Namun, ia menyoroti kendala dalam pelantikan kepala daerah yang tidak bisa serentak akibat adanya gugatan di MK. Kita harus menunggu MK menyelesaikan prosesnya dulu, tambahnya, setelah berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemendagri awalnya menetapkan pelantikan kepala daerah tanpa gugatan pada 6 Februari. Hal ini dilakukan karena estimasi penyelesaian gugatan bagi daerah yang disengketakan baru selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Namun, perkembangan baru muncul setelah MK mempercepat penyelesaian gugatan menjadi 4 dan 5 Februari. Artinya, yang dimisal ini bisa lebih cepat, bahkan mungkin hanya selisih 1 hingga 2 minggu dari rencana awal pelantikan. Jelas Bima, setelah berdiskusi dengan Ketua MK dan Wakil Ketua MK, Kemendagri akhirnya memutuskan untuk menyatukan pelantikan dalam satu waktu agar lebih efektif. Dengan begitu, tidak terjadi dua pelantikan besar-besaran yang terpisah, katanya. Dari data yang ada, sebanyak 296 daerah tidak memiliki gugatan, sementara 249 daerah lainnya menghadapi gugatan di MK. Diketahui pelantikan serentak kepala daerah akan digelar pada 20 Februari mendatang. Seputar kriminal, Polda Metro Jaya menetapkan Arif Nugroho, anak bos Prodia, sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Sementara sidang KKEP mengungkap dugaan pelanggaran oleh Oknum Polri dan Kompolnas menekankan pemeriksaan adil. Selanjutnya, Bareskrim Polri memeriksa Kepala Desa Kohot Arsin terkait dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang, menggeledah rumah dan kantornya. Sementara Arsin membantah keterlibatan. Informasi olahraga, Timnas U20 Indonesia siap berlaga di Piala Asia U20 2025 dengan laga perdana kontra Iran pada 13 Februari, sementara Ketua PSSI Erick Thohir optimistis peluang lolos ke Piala Dunia U20 tetap terbuka. Informasi luar negeri, usulan Donald Trump soal jalur Gaza dan rencana Israel mengganti nama tepi barat menjadi Yudea dan Samaria menarik perhatian dunia setelah parlemen Israel menyetujuinya pada 11 Februari. Anggota parlemen Simcha Rothman menyebut perubahan ini menegaskan hak historis Yahudi dan mengoreksi distorsi sejarah. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.